Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teorema sisa Cina atau Chinese Remainder Theorem. Di sini kita akan membahas serba-serbi tentang teorema sisa Cina. Di sini adapun pokok bahasannya. Yang pertama itu ada pengantar teorema sisa Cina. Lalu yang kedua, teorema sisa Cina. Dan yang ketiga itu ada ilustrasi teorema sisa Cina. Keempat, kita akan membuat bentuk solusi bersama masalah sisa Cina. Dan yang kelima itu penerapan teorema sisa Cina. Di sini kita akan membahas pokok bahasan yang pertama, yaitu pengantar teorema sisa Cina. Pada abad pertama Masehi, seorang matematikawan Cina yang bernama Sun Tzu itu mengajukan teka-teki kuno dalam tulisannya. Master Sun's Mathematical Manual yaitu seperti berikut. Tentukan suatu bilangan bulat yang menyisakan 1 jika dibagi 3 bersisa 2, jika dibagi 5 dan sisa 3 jika dibagi 7. Nah, di sini kita misalkan bilangan bulat tersebut itu sama dengan X. Maka masalah tersebut dapat dinyatakan dalam sistem kongruensi berikut. Yang pertama itu X kongruensi dengan 1 modulo 3. Yang kedua, X kongruensi dengan 2 modulo 5. Dan yang terakhir, X kongruensi dengan 3 modulo 7. Masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan teorema sisa Cina. Misalkan M1, M2, M3 sampai dengan MK adalah bilangan bulat positif. Sedemikian sehingga maka MI, MJ sama dengan 1 untuk I tidak sama dengan J. Sistem pengkongruenan linear. X kongruensi dengan A modulo MI. Kita misalkan I-nya itu bilangan bulat positif, yaitu angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mempunyai solusi bersama modulo M, dan solusi bersama itu tunggal dengan M. M-nya itu bisa kita misalkan dengan M1, M2, M3, sampai dengan MK. Tentukan solusi sistem pengkongruenan. X kongruensi dengan 1 modulo 3, X kongruensi dengan 2 modulo 5, dan yang terakhir X kongruensi dengan 3 modulo 7. Penyelesaian dari masalah tersebut. Pengkongruenan pertama itu X kongruens dengan 1 modulo 3, berarti X itu sama dengan 1 ditambah K1 dengan K1 itu elemen bilangan bulat persamaan pertama. Kemudian kita substitusikan nilai X dari persamaan pertama ke dalam pengkongruenan kedua, yaitu X kongruensi 2 modulo 5. Di sini diperoleh 1 ditambah 3K1 kongruensi dengan 2 modulo 5. Terus kita peroleh lagi itu 3K1 kongruensi dengan 1 modulo 5 dan K1 kongruensi dengan 2 modulo 5. Di sini yang artinya itu K1 itu 2 ditambah 5 K2. Untuk K2 sendiri itu elemen bilangan bulat persamaan kedua. Nah, di sini juga kita substitusikan kembali nilai K1-nya dari persamaan kedua ke dalam persamaan pertama. Sehingga diperoleh X sama dengan 1 ditambah 3K1 sama dengan 1 ditambah 3 dikalikan 2 plus 5K2. Kenapa 2 plus 5K2? Karena di sini K1-nya itu sama dengan 2 plus 5K2. Yaitu di sini menghasilkan 7 plus 15K2. Di mana K2 ini elemen bilangan bulat persamaan ketiga. Kemudian kita substitusikan kembali nilai X-nya
dari persamaan ketiga ke dalam pengkongruenan ketiga, yaitu X kongruensi 3 modulo 7. Dan di sini diperoleh 7 ditambah 15 K2 kongruensi dengan 3 modulo 7. Nah, di sini teman-teman kita dapat hasilnya itu 15 K2 kongruensi dengan min 4 modulo 7. Dan K2-nya itu kongruensi dengan K3 modulo 7. Yang artinya K2 sama dengan 3 plus 7C. Untuk C itu di mana elemen bilangan bulat persamaan keempat. Nah, kemudian di sini teman-teman lagi-lagi kita substitusikan nilai K2-nya. Nilai K2 dari persamaan keempat ke dalam persamaan ketiga, sehingga diperoleh X sama dengan 7 plus 15 K2. Nah, kita peroleh hasilnya itu 7 plus 15 dikalikan dengan 3 plus 7C. Kenapa di sini dikalikan 3 plus 7C? Karena di sini K2-nya itu 3 plus 7C. Nah, kita dapat hasil akhirnya yaitu 52 plus 10 plus 105C untuk elemen bilangan bulat yang kelima. Nah, persamaan terakhir yaitu persamaan kelima dapat dinyatakan sebagai X kongruensi dengan 52 modulo 105. Jadi solusi bersama dari sistem pengkongruenan semula adalah X kongruensi dengan 52 modulo 105. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya kita bahas untuk pertemuan selanjutnya ya. Bye-bye teman-teman.